Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 hingga 20 PTS kelas 12. Sekarang soal nomor 11. Yang diminta adalah pandangan penulis dalam teks tersebut adalah, kalau pandangan penulis adalah pendapatnya penulis. Kalau dari teks nomor 11, ya kita lihat terlebih dahulu, teksnya harus kalian baca, nanti saya beri teksnya, nanti bisa kalian identifikasi. Mengapa jawaban saya D? Karena ada di kalimat nomor 7. Pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan kesempatan di toko online tersebut atau jejaring e-commerce lain untuk menumbuh kembangkan unit usahanya. Itu merupakan sebuah pandangan dari seorang penulis. Kalau untuk opsi C dan E itu tidak masuk ke dalam soal atau tidak masuk ke dalam teks. Kalau A, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di wilayah Asia Tenggara membantu UMKM dan memasarkan produk lokal, itu bukan berupa pandangan. Ya. B, perusahaan besar tersebut mempercayakan investasinya ke toko online Indonesia karena pasar e-commerce di Asia Tenggara semakin menggiurkan. Ya, itu hanya sebuah pendapat saja tapi bukan sebuah pandangan penulis. Nomor 12. Yang diminta adalah kalimat yang menyatakan sebab akibat ditandai dengan nomor. Mengapa jawabannya nomor 5? Coba kita baca kalimatnya. Masuknya perusahaan e-commerce terbesar ke toko online Indonesia berakibat terbukanya kesempatan emas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan sayapnya menjaring konsumen secara online. Ada kata berakibat. Ya, itu yang menyatakan hubungan sebab akibat. Coba yang nomor 6. Mengapa kok nomor 6 salah? Apapun yang dipasarkan secara online akan lebih mudah dan menarik pembeli. Ada kata dan. Dan itu bukan merupakan konjungsi sebab akibat. Ya. Selanjutnya, soal nomor 13. Inti kalimat nomor 1 dalam teks tersebut adalah, sebuah perusahaan e-commerce terbesar beberapa hari lalu menyuntikkan investasinya senilai sekitar 14,7 triliun rupiah kepada sebuah toko online yang merupakan perusahaan e-commerce Indonesia. Ingat, inti kalimat hanya ada subjek, predikat. Ya. Kalau yang B, C, D, E jelas ada keterangan ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14, tanggapan logis terhadap isi teks tersebut adalah, kalau ada tanggapan logis itu masuk akal ya. Kalau ada soal semacam ini, coba kita langsung ke opsi jawabannya. Yang A, produksi garam nasional sebaiknya segera ditingkatkan agar tidak berwarna kecoklatan. Tidak masuk ya. B, produksi garam nasional seharusnya menggunakan pemutih. Apalagi ini, jelas salah. C, produksi garam nasional tidak perlu ditetapkan sesuai SNI. Itu juga tidak logis. D, produksi garam nasional seharusnya disesuaikan dengan anomali cuaca yang terjadi di Indonesia. Kalau harus disesuaikan dengan anomali cuaca, nanti kita kekurangan stok garam. E, produksi garam nasional harusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditingkatkan proses pengolahannya. Betul ya, jawabannya E. Soal nomor 15, yang diminta adalah simpulan bahwa deterjen menimbulkan beberapa dampak yang membahayakan, terungkap pada kalimat. Nah, kalau hal-hal seperti ini, berarti harus kita baca semua ya. Ada di kalimat nomor berapa? Coba kita baca. Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang kemudian menciptakan limbah sampah pemukiman atau limbah rumah tangga.
Limbah pemukiman terdiri atas limbah domestik yang berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu, kayuan, logam, karet, dan kulit. Di antara limbah-limbah domestik, deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Padahal saat ini hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen. Salah satu dampak pencemaran air disebabkan oleh deterjen adalah berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air. Berarti ada di nomor 6 ya. Dampak yang membahayakan dari deterjen. Jawabannya D ya. Soal nomor 16. Kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 4, paragraf pertama kutipan teks tersebut menyatakan hubungan. Kita baca langsung ke kalimat 3 dan 4. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sementara itu, sampah anorganik berarti intinya itu membandingkan sampah organik dan sampah anorganik. Berarti jawabannya adalah perbandingan. Sekarang soal nomor 17. Ringkasan yang tepat dari teks tersebut adalah, berarti kita harus membaca secara keseluruhan karena yang diminta adalah soal ringkasan. Jawabannya adalah E. Pada event Backcraft Game Prime 2017, Klapanom memperkenalkan Valve sebagai game produksi pertamanya. Itu adalah sebuah ringkasan dari soal nomor 17. Nanti saya beri teksnya, coba dibaca lagi dan bagaimana cara menemukan jawaban untuk soal ringkasan. Soal nomor 18. Yang diminta adalah majas. Majas yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut. Ya. Cumi makin susah, ikan juga makin jarang. Terdengar Mardi menggerutu pelan membuyarkan lamunanku. Kapten sekaligus pemilik kapal kayu tua yang biasanya irit berbicara mengeluhkan buruknya kualitas air laut Teluk Jakarta. Penyebab berkurangnya ikan. Menurut dia, ikan seperti manusia, memerlukan air bersih untuk bernapas dan berkembang biak. Menurut dia, ikan seperti manusia, membandingkan dengan kata pembanding seperti, berarti jawabannya adalah simile. 19. Amanat kutipan puisi tersebut adalah, nah coba kita baca puisinya. 3 larik dari musim gugur, Dedi Triyadi. Seperti dedaunan itu, aku akan melayang dan jatuh. Masa depanku hanya sebuah padang, dengan lembab udara dan bau jamur. Pokok-pokok kesepian itu tegak dan hitam, mempertegas betapa hidup adalah kehilangan. Pada suara-suara para penghibur, seperti jalan yang memisah dari hutan, kau pergi dengan tulus, air matanya hanya tanda. Dan terang bagi mereka yang ingin kembali. Amanat kutipan puisi tersebut adalah A. Bersedihlah karena setiap makhluk hidup akan mati berkumpul di sebuah padang luas. Bukan ya. B. Selesaikanlah setiap masalah walaupun masalah itu sangat berat untuk diselesaikan. Tidak masuk. D. Mintalah pertolongan kepada Sang Pencipta agar karena dia adalah sebaik-baik penolong. Juga tidak masuk. Bantulah setiap orang yang mengalami kehilangan agar mereka terhibur dan bersemangat kembali. Juga tidak. Berarti jawabannya adalah C. Ikhlaskan dalam menghadapi kematian dan persiapkan bekal untuk kembali kepadanya. Itu amanatnya. Soal nomor 20. Watak yang paling menonjol dari tokoh aku pada kutipan novel tersebut adalah
Itu terlihat ada di kalimat terakhir ya. Ya Tuhan, kenapa Engkau beri aku ujian berlipat-lipat seperti ini? Di manakah kemudahan yang Engkau janjikan adalah kesukaran itu? Aku lelah sekali. Berarti watak tokoh aku itu mudah berputus asa. Kalau ada soal kutipan seperti ini berarti harus dibaca semua. Tapi inti dari jawaban B itu ada di kalimat terakhir. Semoga bermanfaat sebagai sarana kalian untuk belajar menghadapi ujian sekolah yang akan dimulai tanggal 5 April. Ya, tetap semangat, tetap belajar, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.